Selamat pagi. Oke, baik saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini mengucapkan banyak terima kasih kita boleh hadir pada malam hari ini dan untuk mengikuti satu seri Sunday Morning Bible Study, dan pada saat ini kita akan mempelajari tentang mendalami buku Steps to Christ, dan pada saat ini kita bersama dengan pembicara kita, Ibu Yuliana Takapente. Dan pada saat ini kita telah tiba pada pasal yang keempat dengan judul pengakuan. Baiklah, sebelum kita akan mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini ketika kami datang pelajari akan firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkaulah yang akan menuntun kami, menginspirasi setiap kami. Teristimewa Ibu Yuli yang akan menyampaikan pelajaran tentang pengakuan dalam buku Kebahagiaan Sejati. Kami berdoa kiranya Engkau akan memberikan dia hikmat dari surga untuk dapat mengerti dan menyampaikan pelajaran ini. Biarlah Roh Kudus yang menginspirasinya akan juga berikan kuasa dalam kehidupan kami untuk mengerti dan menghidupkan pelajaran. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk waktu yang indah ini kami langsung serahkan kepada Ibu Yuli untuk melanjutkan pelajaran pembahasan buku Steps to Christ. Dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya kita telah bangun dengan satu kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kekuatan, terlebih nafas hidup, dan itu berarti Tuhan masih memiliki rencana untuk kehidupan kita. Di pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk seri pembelajaran Steps to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Sebenarnya kalau kita sudah baca sendiri di pasal yang keempat ini kaitannya dengan pasal 3 ini sangat erat. Atau dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa pengakuan ini adalah bagian dari pertobatan. Tapi kenapa pengakuan dibahas sendiri atau dibuat judul sendiri, itu saya lihat dan saya dapati dengan pertolongan Tuhan bahwa pengakuan ini adalah sesuatu yang Tuhan rindu untuk dipahami lebih jelas dan lebih dalam. Karena ternyata pengakuan ini kalau kita pelajari di nomor yang keempat dari pasal 4 ini dikatakan itu adalah syarat pertama penerimaan. Jadi itu berarti sangat penting ya. Nah, paragraf pertama dari pasal ini jelas dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Kata menyembunyikan ini adalah sesuatu yang saya terima secara pribadi, itu adalah alamnya kita semua orang yang berdosa. Ketika seseorang melakukan dosa adalah alaminya, dia akan berusaha untuk sembunyi apa dosa yang dia buat. Setidaknya itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Kenapa? Dosa itu telah menimbulkan rasa malu terhadap pelanggar. Dosa itu menimbulkan rasa takut. Rasa takut di sini nantinya dosa yang saya buat ini akan membuat saya kehilangan teman-teman, bisa kehilangan pekerjaan. Kalau ketahuan saya bikin dosa, saya bisa kehilangan kepercayaan, takut kehilangan kepercayaan. Saya bisa bisa menerima hukuman, sehingga manusia alaminya itu dia mau dosa yang dia buat ini ditutupi atau disembunyikan.
Orang yang suka melakukan kegiatan dengan motif pencitraan supaya orang tahu dia baik, terlihat baik, akan juga berusaha dan berjuang untuk menutupi dosa yang dia buat. Bahkan tidak sedikit ya, kalau kita lihat, tidak sedikit orang yang kalau sudah didapati bersalah, akan berusaha untuk bayar pengacara atau cari pembela yang bisa membuat perkaranya ini atau kesalahannya itu menjadi ringan, bahkan bisa menjadi benar. Dan untuk kita dapat menjadi seorang Kristen yang Tuhan rindu mengakui dosa kita, kita perlu memahami satu kerinduan Tuhan atau satu kebenaran agung yang Tuhan mau sampaikan lewat pengakuan ini. Di mana kalau ini tidak terjadi di dalam pengalaman kehidupan kita, ini tidak menjadi pengalaman kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka firman ini sudah jelas katakan, mereka akan menerima hukuman, bahkan pada akhirnya kebinasaan akan menjadi bagian orang yang tidak mengalami pengakuan di dalam kehidupannya. Nah, pengakuan seperti apa sebenarnya yang Tuhan rindu? Dan kalau kita baca ini, saya percaya kita sudah baca sendiri, saya tidak mau bahas banyak tentang pengakuan di sini, karena di sini sudah sangat jelas dikatakan pengakuan yang Tuhan rindu kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah satu pengakuan tanpa alasan, tanpa memperkecil dosa-dosa kita, kesalahan kita, atau memiliki dalih yang lain. Nah, untuk sampai kepada titik pengakuan yang seperti itu, yang menjadi bagian kita, ada satu hal yang perlu kita pahami, di mana saya rindu kita semua melihat ini dari terang pekabaran bilik Maha Suci. Karena di sini dikatakan di nomor 4, ada sesuatu yang unik yang perlu kita lihat. Sebelum ke nomor 4, nomor 2 dulu. Di sini dikatakan bahwa syarat-syarat untuk memperoleh kemurahan Tuhan itu sederhana, adil, dan wajar. Allah tidak mengharuskan kita melakukan hal yang amat sulit agar kita dapat memperoleh keampunan dosa. Saya bertanya, Tuhan, bukankah Tuhan itu sudah memberikan pengampunan? Kita itu sudah diampuni, dan itu jelas kalau kita pelajari kerinduan segala zaman ketika Yesus disalib dikatakan sudah selesai, itu adalah dia sudah mengampuni semua orang mendapatkan keselamatan. Lalu kenapa ini harus mengaku dulu baru dapat pengampunan? Seperti ada seperti kontras ya. Kemudian di nomor 4 juga dikatakan bahwa jika kita belum mengalami pertobatan yang tidak perlu disesalkan dan belum mempunyai kerendahan hati yang sejati dalam jiwa dan roh yang tulus mengakui dosa-dosa kita, jijik akan kesalahan-kesalahan kita, berarti kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh mencari keampunan Allah. Dan jika kita tidak mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mendapat damai Allah. Saya di sini bertanya lagi, pengampunan Tuhan itu bukankah cuma-cuma diberikan kepada manusia? Lalu kenapa di sini kita harus berusaha sungguh-sungguh mencari keampunan? Kalau kita tidak melihat ini dengan lebih dalam dan mencari tuntunan Tuhan lebih jauh, kita akan bingung di sini. Kenapa? Karena kalau kita belajar pekabaran pembenaran oleh iman, kita melihat di sana kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang memberikan pengampunan kepada semua orang. Bahkan dosa telah dia selesaikan sejak disalib. Lalu kenapa sekarang ternyata saya belum diampuni kalau saya tidak mengaku? Kita perlu baca itu dari buku Khotbah di Atas Bukit untuk memahami pengampunan yang dimaksud ini ternyata apa. Pengampunan Tuhan itu ternyata lebih dari sekedar pengertian kita yang mungkin selama ini kita pegang. Mungkin ada yang Anda sudah tahu, tetapi mari kita kembali lihat pengampunan yang dimaksud di sini. Kita bisa lihat penjelasannya ada di buku Khotbah di Atas Bukit halaman 129. Tapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika Allah memberi janji bahwa dia akan banyak mengampuni, dia tambahkan seolah-olah arti dari janji itu melebihi segala yang dapat kita pahami.
Selanjutnya saya lewati, pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Bisa dapat poinnya? Pengampunan ternyata memiliki dua arti. Yang pertama, kita mendapatkan pengampunan di mana kita dibebaskan dari hukuman maut. Kita sudah tahu bahwa Yesus disalib, Dia mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas manusia. Dia telah kalahkan maut dan semua manusia mendapatkan kesempatan untuk kehidupan kekal. Karena maut adalah kematian kekal, imbalan atau sebaliknya yang Yesus berikan adalah kehidupan kekal yang sebenarnya oleh karena dosa itu telah hilang dari manusia. Kesempatan hidup kekal hilang. Yang layak manusia terima adalah kematian atau kebinasaan kekal, maut. Tapi itu telah Yesus kalahkan. Dan Dia telah mengampuni semua orang dari dosa. Kerinduan segala zaman catat ketika Yesus di Getsemani, dosa seisi dunia ini mulai dari manusia pertama sampai manusia yang paling terakhir hidup itu ditanggungkan kepada Dia. Dan itu sudah selesai sebenarnya. Tetapi yang di sini yang perlu kita pahami adalah pengertian tentang pengampunan Allah yang kedua, yaitu apa? Pengeluaran dari dosa. Jadi tidak cukup Allah memberikan kita pengampunan di mana kita diberikan kesempatan hidup kekal, kita tidak akan mendapat hukuman. Yang sekarang Tuhan mau bawa kepada satu pengertian pengampunan, yaitu adalah membuat kita keluar dari dosa. Pengampunan Tuhan itulah yang membuat kita menjadi benar. Pengampunan Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa bersama-sama dengan Dia. Dan untuk mendapatkan pengampunan seperti itu, untuk mendapatkan satu pengampunan di mana kita dikeluarkan dari dosa atau kita dibebaskan dari dosa, syaratnya adalah mengaku. Saya renungkan ini dari tadi malam, kemudian saya tadi subuh bangun dan saya renungkan, wah, makanya ditulis syarat yang Tuhan berikan untuk memperoleh kemurahan Tuhan itu adalah sesuatu yang sederhana. Sederhana sekali, mengaku. Ya. Kita akan lihat sebentar. Pengakuan yang Tuhan rindu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena di sini, di nomor 3, kenapa kita perlu pelajari ini? Yang saya dapati di nomor 3. Satu pengakuan yang Tuhan rindu berikan bukan hanya kepada Tuhan, kepada Tuhan sangat penting, tetapi juga kepada sesama. Pengalaman saya secara pribadi, saya gampang untuk mengaku sama Tuhan, karena saya pikir ya Tuhan tidak akan bongkar dosa saya, Tuhan tidak akan menjelekkan saya tahu Dia mengasihi saya, dan saya rasa seperti gampang untuk mengaku sama Tuhan yang mungkin ya pengakuannya belum sepenuh hati. Tapi untuk mengaku sama manusia, akui di hadapan manusia bahwa saya salah ketika saya sudah menyakiti teman, suami, anak, siapapun, sulit sekali. Saya tidak tahu dengan Anda, mungkin Anda terbiasa dengan orang yang gampang meminta maaf dan mengakui kesalahan. Tapi kalau saya tidak, saya merasa begitu susah untuk mengakui di hadapan manusia saya salah. Ketika anak saya melakukan sesuatu kesalahan, susah sekali untuk saya melihat bahwa ya Tuhan, ya itu karena saya, dan saya mau mengakui sama dia, kamu jadi begini karena mama. Atau saya melihat teman saya, kenapa dia melakukan dosa itu, mungkin saya yang sedang membuat dia melakukan itu, atau saya mungkin terlibat bersama-sama dan mengakui dengan rendah hati, meminta maaf dan mengakui, itu susah sekali. Itu sebabnya kita perlu untuk melihat kerinduan Tuhan. Satu pekabaran yang saya baca itu adalah pekabaran yang setan paling benci untuk dimengerti oleh umat Tuhan di akhir zaman ini. Itu adalah satu pekabaran yang setan berusaha untuk tutupi, karena di situ ada satu kabar kesukaan, kabar sukacita yang memberikan kita kebebasan dari dosa. Itu sebabnya sebelum kita lanjut, saya mau memberikan sedikit bahwa ternyata pengakuan yang Tuhan rindu untuk kita buat itu membuat kita bebas dari dosa. Perhatikan poin ini. Kenapa Tuhan rindu kita mengaku dosa? Pengakuan ternyata membuat kita bebas dari dosa. Kenapa?
Pengakuan itu adalah syarat menerima pengampunan, yang dimana pengampunan ini adalah kita mau dikeluarkan dari dosa. Jadi dengan kita mengaku, Tuhan sementara mengeluarkan kita dari dosa, Dia sementara membuat kita bebas dari dosa, dan selanjutnya Dia mau kita dibenarkan. Dia juga, firman katakan bahwa pengakuan juga membuat kita hidup damai. Karena nomor 4 katakan yang mengaku akan mendapatkan damai Allah. Bukankah ini adalah sesuatu anugerah yang Tuhan rindu berikan kepada kita? Dengan mengaku kita dapat damai, dengan mengaku kita mendapatkan satu kemerdekaan dari dosa, dengan mengaku kita dibenarkan, dengan mengaku kita bebas dari dosa atau dihapuskan segala dosa kita. Setan tidak mau ini terjadi. Itu sebabnya dia mau tutupi sehingga manusia itu berusaha untuk sembunyikan pelanggarannya. Kita percaya bahwa kita adalah gereja Laodikia, gereja yang sisa. Gereja Laodikia ini adalah umat yang dihakimi. Laodikia artinya umat yang dihakimi. Oleh sebab itu kita perlu melihat, kalau kata dihakimi itu berbicara mengenai satu pengadilan yang sedang terjadi. Berbicara penghakiman itu kita bisa lihat sama dengan penghakiman atau pengadilan yang terjadi di dunia. Kita sebagai gereja Advent, bahkan saya percaya Anda sudah mempelajari tentang terang dari pekabaran bait suci, khususnya di akhir zaman ini yang perlu kita pelajari dengan sungguh-sungguh itu adalah pekabaran bilik maha suci. Apa yang sedang terjadi di sana? Saya tidak bahas panjang mengenai itu, tapi Daniel dengan jelas katakan bahwa Yesus datang kepada yang lanjut usia, yaitu Bapa Allah pencipta kalik langit dan bumi. Dialah akan menjadi hakim seluruh bumi. Dan Yesus datang ke sana di bilik maha suci menjadi imam besar bagi kita manusia yang berdosa. Dia menjadi imam besar, dia menjadi pengantara kita, dia menjadi pembela, dia menjadi korban, dan ya, pengacara kita. Nah, untuk kita dapat melihat bagaimana syarat firman yang nomor 4 katakan bahwa itu adalah syarat. Ya, kita baca satu-satunya sebab mengapa kita tidak mendapat keampunan dari dosa-dosa kita pada masa lampau ialah karena kita tidak mau merendahkan hati serta menurut syarat-syarat firman kebenaran itu. Jadi perhatikan, sedang terjadi satu pengadilan di bilik maha suci surga saat ini yang kita tahu itu sudah dimulai dari sejak tahun 1844. Siapa yang akan dihakimi di sana? Penghakiman dimulai dari gereja Allah. Itu di 1 Petrus 4 ayat 17 katakan, penghakiman Tuhan dimulai dari rumah Allah sendiri, dari rumah Tuhan. Siapa itu? Gereja kita. Kitalah umat-umat yang mengaku sebagai umat Tuhan, umat yang sisa gereja yang benar, kitalah yang akan dihakimi terlebih dahulu. Dan penghakimannya seperti apa? Kita perhatikan baik-baik. Anda bisa membaca jelas itu di buku Kemenangan Akhir. Buku Kemenangan Akhir yang judulnya Pengadilan Pemeriksaan. Pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan ini, untuk kita melihat pentingnya pengakuan itu, kita perlu memahami pekerjaan penghakiman yang sedang Allah lakukan. Pekerjaan pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sebagai satu umat yang menanti kedatangan Tuhan, perlu memahami bahwa sebelum dia datang di kali yang kedua ada satu pekerjaan penting yang dia lakukan di bilik maha suci. Apa itu? Pengadilan pemeriksaan dan penghapusan dosa. Siapa yang mau diperiksa? Kita. Ya. Apa yang diperiksa? Jelas sekali di buku ini dikatakan bahwa di surga ada kitab-kitab yang akan dibuka di dalam bilik maha suci, ada kitab-kitab yang akan dibuka di mana di sana dicatat begitu banyak
kejahatan, perbuatan manusia. Dan Tuhan rindu untuk hapuskan catatan dosa manusia. Sekarang perhatikan baik-baik. Di surga ada 3 buku. Buku catatan dosa. Semua dosa manusia dicatat di sana. Yang kedua adalah buku kehidupan. Dan yang ketiga adalah buku peringatan. Buku kehidupan ini mengisi nama semua manusia. Tidak ada satu nama yang tidak dicatat dalam buku kehidupan. Semua nama manusia itu ada di buku kehidupan. Buku peringatan ini menuliskan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, entah itu diketahui oleh orang atau tidak, itu semua dicatat di dalam buku peringatan. Allah melihat semuanya dengan jelas dan Dia tulis di buku peringatan. Nah, semua buku ini akan diperiksa dan satu demi satu nama kita akan disebutkan. Dan saudara tahu, ayat yang dimaksud dengan Yesus datang sebagai pencuri itu tidak merujuk kepada kedatangan yang kedua kali. Karena kedatangan yang kedua kali itu Yesus datang tidak seperti pencuri. Tetapi ayat itu dengan jelas disampaikan di bab dari pengadilan pemeriksaan buku kemenangan akhir ini, itu merujuk kepada ketika nama kita atau ketika giliran nama kita yang akan diperiksa. Jadi setiap orang namanya ada di setiap buku itu, di buku catatan ada, catatan dosa karena saya adalah seorang pendosa. Nama saya juga ada di kitab kehidupan, nama saya juga ada di kitab peringatan, dan semua kitab ini akan diperiksa. Tapi yang akan dibuat oleh Tuhan adalah buku catatan dosa, di mana dosa kita semuanya akan diperiksa satu demi satu. Bayangkan saya sekarang umur 38 tahun. Dari sejak umur berapa saya tidak tahu, mungkin dari sejak lahir saya melakukan dosa, daftar dosa itu sangat panjang. Dan di sini dikatakan itu diperiksa satu demi satu. Nama kita diperiksa satu demi satu dan akan dilihat apakah ini akan dihapuskan. Kenapa? Semua dosa harus dihapuskan. Daftar dosa saya itu harus dihapuskan ketika saya akan ke surga. Tidak boleh ada catatan dosa. Jadi Tuhan harus hapuskan. Ya, Dia periksa dan Dia hapus. Sekarang perhatikan baik-baik. Dosa mana yang akan Dia hapuskan? Dosa saya panjang. Waktu Tuhan periksa Yuli, nama saya sampai pada gilirannya dan Tuhan periksa. Wah, daftar dosanya panjang sekali. Tuhan harus hapuskan itu. Tetapi dosa yang akan dihapuskan adalah ketika di samping nama saya lakukan dosa, misalnya saya iri. Di samping dosa itu saya lakukan tepat dengan tanggal harinya, kapan Anda bisa baca dengan jelas itu di buku kemenangan akhir. Kalau saya sudah mengakui dosa itu, saya disadarkan dengan Roh Kudus bahwa saya sudah iri dengan teman saya, walaupun itu di dalam hati, karena kita tidak bisa menyembunyikan dosa apapun. Dosa perbuatan, dosa perkataan, dan bahkan yang ada di pikiran kita, itu semuanya jelas di hadapan Allah dan ditulis dengan teliti oleh malaikat yang mencatat. Dan ketika Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita telah salah melakukan dosa iri dan kita mengakui dengan rendah hati di hadapan Tuhan dalam satu penyesalan, maka di samping nama kita katanya akan ditulis kata diampuni dan itu akan dihapus. Dosa kita itu akan dihapus. Selanjutnya kita lihat mungkin dosa mencuri. Dan saya sudah sadar saya meminta ampun. Itu diampuni, dihapuskan. Ada kata diampuni di samping nama itu. Dan itulah yang Tuhan periksa dan Dia hapuskan. Tapi ketika ada satu dosa saja, Dia dapati mungkin sudah diurutan ke berapa juta dosa saya, dan ternyata saya belum selesaikan itu dengan Tuhan, saya belum akui di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi masalah. Dosa itu tidak akan dihapuskan. Hanya yang tertulis sudah diampuni, yaitu mereka yang sudah akui dosanya yang akan dihapuskan catatan dosanya. Kita lihat dengan baik betapa pentingnya pengakuan ini. Mengaku bukan berarti Tuhan tidak tahu keadaan kita. Tuhan begitu tahu kondisi kita. Dia tahu semua perbuatan kita, bahkan yang ada terjadi dalam pikiran kita, semua Dia tahu jelas. Tetapi pengakuan itu dibutuhkan karena kita perlu menerima
bahwa saya berdosa, dan hanya dengan kita menerima bahwa saya berdosa, saya salah, melihat kebenaran Tuhan, maka kita akan dibenarkan. Tuhan tidak menyuruh kita berjuang dengan keras untuk menurut hukum. Syarat supaya kita dibenarkan ternyata sangat sederhana. Kita bisa lihat itu di nomor yang ke-9, ya. Pertobatan yang sejati akan menuntun manusia untuk merasakan kesalahannya sendiri serta mengakuinya tanpa kemunafikan. Seperti seorang pemungut cukai yang tidak berani menyangkal kepalanya menengadah ke langit, dia berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini." Dan barang siapa yang mengakui salahnya akan dibenarkan. Karena Yesus memohon dengan darahnya demi jiwa yang bertobat. Perhatikan ini, saya mau baca. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka, kepada cacat tabiat mereka, ketidakserupaan dengan Kristus yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat, dan oleh sebab semua ini ia mengatakan bahwa orang-orang ini adalah rakyatnya, pengikut-pengikutnya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Perhatikan baik-baik. Ternyata di samping Yesus mencatat setiap perbuatan kita dengan ada malaikat pencatatnya, ada buku catatannya, ternyata setan juga punya catatan. Dan dia kasih tahu ya, dia kasih tahu kepada Tuhan, ini yang sedang mengaku sebagai umatmu Yuli, ini dosa-dosanya. Yesus katakan dia tidak memaafkan dosa kita, tetapi kemudian dia tunjukkan, hei setan, lihat baik-baik. Saya juga punya catatannya. Dia melakukan dosa pada tanggal 7, contohnya tanggal 7 bulan Juli. Dia lakukan dosa, tetapi perhatikan di tanggal 8 dia akui dosa itu dan saya sudah taruh, diampuni. Yesus dan setan sama-sama memperlihatkan catatan mereka. Yesus menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka dan iman mereka. Itu yang Yesus tunjukkan. Dan Allah sama-sama memiliki catatan ya dengan setan. Ini sesuatu yang mungkin di luar dari pemikiran kita, tapi kita terima saja bahwa memang kitab-kitab di dalam pengadilan surga itu ada. Daniel juga katakan itu dan pena inspirasi membahas itu dengan jelas. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama dalam kitab-kitab di surga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri, setiap tugas yang tidak diselesaikan dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Tidak ada yang tidak ditulis oleh Tuhan. Perhatikan lagi ini baik-baik. Saya mau baca. Dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa itu pada hari Allah. Dosa yang tidak kita akui, yang tidak kita sesali ternyata akan tetap tercatat dan itu akan menjadi saksi. Pada akhirnya semua orang yang harus binasa, bahkan setan pun sendiri harus mengakui keadilan Tuhan. Bahwa dia binasa bukan karena Allah kurang mampu menyelamatkannya, tetapi karena dia telah menolak kasih karunia Tuhan. Itu berarti betapa pentingnya sekarang Tuhan rindu kita mengalami satu penyesalan terhadap dosa dan mengakuinya dengan rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga catatan dosa kita itu akan dihapuskan. Ya, saya mau baca selanjutnya. Ini ada di buku Kemenangan Akhir ya, yang judulnya Pengadilan Pemeriksaan.
Mungkin ia telah melakukan kejahatan itu pada terangnya hari atau pada gelapnya malam, tetapi semuanya akan dibukakan dan dinyatakan di hadapan Allah dengan siapa kita harus berurusan. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa bisa saja disembunyikan, disangkal, ditutupi, dan dirahasiakan dari bapak, ibu, istri, anak-anak, dan rekan-rekan. Mungkin tak seorang pun kecuali pelaku kejahatan itu yang mengetahuinya. Tetapi semuanya itu akan terlihat dengan jelas di hadapan pengetahuan surga. Kegelapan malam yang paling gelap, kerahasiaan semua tipu muslihat yang paling licik tidak cukup untuk menutupi suatu pikiran dari pengetahuan yang abadi. Allah mempunyai catatan yang sebenarnya dan yang tepat mengenai setiap hal yang tidak benar dan setiap perbuatan yang tidak adil. Ia tidak tertipu oleh kesalehan lahiriah. Ia tidak berbuat salah dalam pertimbangannya mengenai tabiat. Manusia mungkin tertipu oleh mereka yang hatinya bejat, tetapi Allah menembusi semua penyamaran dan kepura-puraan dan membaca batin manusia. Alangkah hikmatnya dan hebatnya pemikiran ini. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menyadari ini setiap hari dalam kehidupan kita. Bahwa apapun ternyata yang kita buat setiap hari itu dicatat dengan begitu teliti di dalam catatan-catatan surga. Entah yang kita buat itu baik ataupun jahat. Tapi untuk memang pasal pengakuan ini berbicara mengenai setiap dosa kita yang dicatat dalam buku catatan surga, di mana syarat itu dihapuskan adalah dengan kita mengaku. Bukankah ini kabar baik? Dosa kita dihapus, kita tidak disuruh oleh Allah untuk bawa persembahan yang banyak seperti orang-orang kafir yang untuk membuat redah kemarahan para dewa mereka harus memberikan persembahan, bahkan tidak jarang harus mempersembahkan diri. Para penyembah Baal, para penyembah dewa-dewa kafir itu mereka bahkan mengorbankan anak mereka, Dewi Asitoret ya, dia panaskan patung sampai dia benar-benar panas, kemudian memasukkan bayi untuk membuat persembahan sehingga Dewi Asitoret ini bisa senang. Tetapi Allah kita tidak seperti itu. Allah yang penuh kasih memberikan satu syarat yang begitu sederhana kepada kita. Bagaimana engkau supaya dibenarkan, bagaimana engkau supaya bebas dari dosa, bagaimana engkau supaya bisa dihapuskan catatan dosamu, hanya perlu mengakui. Akui dan Tuhan menghapuskan. Dan itulah pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan saat ini lewat Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus menginsafkan manusia dari dosa. Kita tidak bisa. Alami kita akan sembunyi dosa itu. Tetapi Tuhan bekerja dengan segala upayanya lewat Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, karena rahasia Injil itu adalah Kristus di dalam kamu. Rohnya bekerja dalam kita untuk membuat kita sadar. Itu sebenarnya yang susah. Tidak gampang untuk Tuhan hapus semuanya. Tetapi untuk penghapusan itu butuh satu-satu. Kenapa? Karena kita susah untuk disadarkan. Kalaupun sudah sadar, susah untuk kita apa? Kita akui. Mungkin kita masih simpan itu di dalam. Ya, dosa yang mereka sadari itulah yang harus diakui. Itu ada di nomor 6. Dosa yang disadari itu yang harus diakui. Kita tidak bisa coba untuk bikin pengakuan yang tidak dari hati yang dalam karena satu kesadaran saya telah membuat dosa dan ini telah menyakiti hati saudara saya, hati teman-teman saya, hati Tuhan terlebih. Tidak bisa. Itu adalah satu pengaruh dari Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita. Dan itu harus satu-satu. Kenapa tidak bisa sekalian? Gampang sekali sama Tuhan hapus satu kali. Tapi kenapa tidak? Yang susah adalah kita tidak mampu. Contohnya, saya saja kalau ada yang kasih tahu, Yuli kamu itu sombong. Saya sudah sakit hati setengah mati. Saya sudah sakit hati setengah mati. Bagaimana mungkin dengan sekalian dosa saya yang tidak tahu berapa banyak jumlahnya,
saya mau kasih tahu dosa saya itu sebanyak seperti lagu Sion. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat ucapkan, langit menjadi kertas, tidak dapat menampung untuk menulis itu. Rumput-rumput jadi pena, laut jadi tinta. Untuk menulis kasih Allah itu tidak akan mampu. Dan dosa saya juga sebesar itu. Dosa saya juga seperti itu, langit tidak dapat menampungnya ketika mau dituliskan. Berapa banyak dosa saya. Dan kalau Tuhan mau sadarkan saya itu sekalian, saya tidak akan mampu. Tuhan tahu. Itu sebabnya itu adalah satu proses ya. Itu yang seringkali kita kenal dengan proses penyucian. Itu berlangsung setiap hari. Hari ini dia kasih tahu, ini dosamu. Dia akan beritahu. Dan saya rasakan pengalaman itu. Ketika kita berdoa, Tuhan beritahu saya, apalagi dosa yang belum saya selesaikan dengan Tuhan. Dia dengan senang hati mau kasih tahu. Jadi kalau dikasih tahu satu kali saja, kamu sombong, kamu mencuri, kamu berzina, kamu mengkhianat, kamu iri hati, kamu suka menjelekkan orang, kamu tidak menghormati orang tua, dan begitu banyak lagi yang saya tidak dapat sebutkan sekaligus, saya akan begitu hancur dan tidak mampu. Itu sebabnya di dalam panjang sabar Allah dan kasih-Nya, dia mau kasih tahu itu. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan mau kerjakan satu hari ini, satu atau besok, atau satu hari ini bisa berapa, saya tidak tahu. Yang pasti Tuhan memberitahukan itu setiap hari ketika kita dengan rendah hati meminta supaya Tuhan menginsafkan kita. Kenapa? Selain orang takut mengaku dosa, malu atau takut ketahuan, ternyata ini yang nomor 8 katakan, dosa itu mematikan ajaran moral. Dosa mematikan ajaran moral, sehingga orang yang berdosa tidak akan dapat lagi melihat kekurangan tabiatnya atau menyadari hebatnya kejahatan yang telah dilakukannya. Ternyata selain orang tidak mau mengaku itu karena dia takut atau malu dengan dosanya, ada satu lagi yang membuat orang itu tidak mengaku, yaitu apa? Dia tidak tahu kalau dia salah. Karena dosa yang dia buat mematikan ajaran moral. Tadinya dosa itu dia rasa menjelekkan orang ya. Contoh yang paling saya sadar dalam kehidupan saya, suka membicarakan kejelekan orang. Satu kali saya buat itu, saya masih rasa bersalah. 2 kali, 3 kali, beberapa kali saya buat, saya tidak lagi rasa itu salah. Bahkan saya menjadi buta dan saya menjadi suka dengan kebiasaan itu. Dan tanpa pengaruh dari kuasa roh, saya tidak akan pernah menyadari itu. Saya baca buku Nasihat Allah untuk Masa Kini. Orang yang suka menceritakan kejelekan orang dan memikirkan kekurangan orang lain di dalam pikirannya, itu membuat dia buta dengan kekurangannya sendiri. Dan itu yang saya sadari. Ya. Saya menjadi buta dengan kekurangan saya, sehingga saya tidak mengakui saya punya kesalahan, tetapi saya begitu jelas untuk melihat kesalahan teman saya, kesalahan anggota yang lain, kesalahan orang lain. Jelas sekali. Karena memang dosa ternyata mematikan ajaran moral, dan tanpa dia menyerah kepada kuasa Roh Kudus yang menginsafkan, dia akan tetap buta dengan dosa-dosanya. Itu ada nomor 8. Dia akan tetap buta. Dosa itu membutakan. Bukan membutakan orang lain. Dosa yang saya buat membutakan mata saya sendiri. Mata rohani saya. Sehingga saya tidak tahu lagi. Itu sebabnya Allah bekerja setiap hari lewat pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kita. Untuk insafkan kita. Kita mau disadarkan bahwa itu salah. Dan kenapa itu jadi susah? Karena kalaupun sudah diinsafkan, kita sering masih juga apa? Berusaha untuk menolak. Punya dalih, ya. Ada contoh di sini. Dia mengaku tetapi masih juga punya dalih. Ya Tuhan, sama dengan Adam dan Hawa. Saya buat dosa tapi ya perempuan itu yang berikan buah. Adam katakan. Hawa juga salahkan siapa? Ular. Dan ini adalah alami kita semua. Roh pembenaran diri. Kenapa? Dikatakan di sini bahwa roh membenarkan diri sendiri bermula dari bapa segala dusta itu, dan telah ditunjukkan pula oleh semua putra-putri Adam. Kalau kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa, berarti kita harus terima juga dengan rendah hati bahwa roh membenarkan diri itu adalah roh saya.
Saya lebih gampang untuk mempersalahkan orang lain daripada dengan rendah hati menerima bahwa saya yang salah. Kalaupun kamu melakukan kesalahan itu, mungkin saya juga ada bagian dari situ, atau saya mungkin ada andil sehingga kamu buat kesalahan itu, dan sama-sama saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling mengakui dengan rendah hati. Susah sekali. Susah sekali. Kenapa? Roh membenarkan diri ini telah diwarisi oleh nenek moyang kita. Iya, kalau kamu tidak begitu, saya tidak akan juga bersikap seperti ini. Kamulah yang bikin saya bersikap seperti ini. Saya sudah berusaha sabar, tapi kamu gak berhenti-berhenti bikin itu. Makanya saya jadi emosi begini, saya bersikap begini. Kita masih suka mencoba membuat diri kita itu benar dan orang lain yang salah. Ini di luar kemampuan dan kekuatan kita untuk memiliki satu pengakuan dalam kerendahan hati, dalam satu ketulusan bahwa memang saya yang salah, tidak ada kepura-puraan di sana. Menerima dengan benar saya adalah orang yang paling berdosa, salah, dan saya akui itu dengan rendah hati. Itu susah sekali. Itu satu pekerjaan yang dapat kita terima hanya dari kuasa Roh Kudus. Pengadilan dunia, siapa yang mengaku itu dihukum. Ya. Siapa yang mengaku itu dihukum, siapa yang menerima bahwa dia salah di hadapan pengadilan atau hakim di dunia, dia akan dihukum. Entah masuk penjara 5 tahun, 3 tahun, atau seumur hidup, atau hukuman mati. Semua itu terjadi di pengadilan dunia. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, di pengadilan surga, siapa yang mengaku dosanya, dialah yang akan disayangi. Dan syaratnya harus mengaku, ya. Tanpa pengakuan, dosa-dosa kita akan tetap tercatat. Hanya mereka yang mengaku yang akan disayangi dan dibenarkan. Ini sesuatu yang kontras sekali antara pengadilan surga dan pengadilan dunia. Dan pengadilan di surga ini sementara berlangsung sekarang ini. Sejak tahun dari 1844 yang kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi firman Tuhan katakan, berhati-hatilah karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ternyata itu adalah merujuk kepada ketika bagian nama kita yang akan diperiksa. Saya mau baca satu kutipan. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup sejenak sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Kristus dalam wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan, ini adalah satu peristiwa sejenak sebelum Yesus datang di kali yang kedua, dia sudah selesaikan pekerjaan pemeriksaan, ya. Dia selesaikan dan nasib setiap orang sudah Sudah ditentukan. Nasib setiap orang sudah ditentukan. Orang benar dan orang fana. Manusia akan menanam dan membangun, makan dan minum, semuanya tidak sadar bahwa keputusan terakhir yang tidak bisa diubah telah dibuat di tempat kudus di atas. Perhatikan baik-baik. Ternyata ketika pekerjaan Yesus sebagai imam besar di bilik maha suci berakhir, ketika setiap nama kita telah diputuskan, nasib kita sudah ditentukan, entah kita binasa atau selamat, dan buku catatan di surga, kitab-kitab di surga semuanya sudah ditutup, di mana apa yang tertulis di dalam itu tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Dikatakan di sini bahwa keadaan di dunia ini masih berjalan seperti biasa.
masih berjalan seperti biasa. Orang masih akan menanam, orang masih akan minum, masih akan membangun, dan mungkin masih akan berdagang. Tetapi nasib kita sudah ditentukan. Dan ini kita tidak tahu. Itu sebabnya di buku Kebahagiaan Sejati di bab 3, itu yang minggu lalu kita pelajari ya, bahwa waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Saya tidak akan beberkan di sini betapa singkat dan tak tentu hidup ini. Tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Menunda-nunda menyerah pada bisikan roh Allah. Memilih hidup di dalam dosa, inilah penundaan yang sesungguhnya. Waktu berjalan terus. Kita tidak tahu kapan, tetapi hari ini. Firman Tuhan memanggil kita untuk mengakui setiap kesalahan kita. Mengaku tanpa memiliki dalih-dalih yang coba mempersalahkan orang lain. Tuhan, saya seperti ini karena dia. Saya seperti ini karena suami saya, karena istri, karena anak-anak, karena tetangga, karena pendeta, karena anggota jemaat, karena pimpinan di gereja. Tetapi saya menyerah kepada kuasa Roh Kudus yang menginsafkan saya menerima bahwa sayalah dosa itu sebenarnya. Dosa itu ada di dalam saya. Setan pun tidak dapat memaksa kita melakukan dosa. Kalaupun saya berdosa, itu adalah karena saya yang masih berdosa. Saya yang masih mencintai dosa dan masih mau melakukan dosa. Dan dengan rendah hati kita meminta pengampunan Tuhan. Dan nama kita atau catatan dosa kita akan dihapuskan dari buku catatan dosa. Sehingga nama kita hanya akan ada tertulis di buku peringatan, di mana semua pelayanan kita, semua kasih yang kita tunjukkan kepada orang di buku Kemenangan Akhir katakan, semua dari catat jelas di sana, saudara. Kebaikan, motif kasih yang kita lakukan di dunia ini, sekalipun itu tidak diketahui oleh manusia yang lain, itu ditulis dengan jelas di buku peringatan. Dan tidak akan pernah dihapuskan ketika kita diselamatkan. Catatan itu akan tetap ada. Ada ayatnya ya, baca sendiri di buku Kemenangan Akhir. Dan nama juga kita akan tetap ada di buku kehidupan. Tetapi ketika dosa kita tidak selesai dihapuskan dari buku catatan dosa karena kita tidak mengakuinya, maka gantinya catatan dosa kita dihapus, nama kita dari buku kehidupan yang dihapus. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kesedihan, penderitaan di hati Tuhan. Kenapa? Dia sudah selamatkan kita, tetapi kitalah yang menolak penyelamatan itu. Dia sudah ampuni kita, tetapi kitalah yang tidak mau untuk menerima pengampunan dalam arti dikeluarkan dari dosa. Pada akhirnya setiap orang yang akan binasa harus menerima keadilan dari Tuhan. Karena terang kebenaran itu akan disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan saya mau baca dalam buku Kemenangan Akhir, di sini dikatakan, setan menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pengantaraan, korban pendamaian, pengantaraan yang maha kuasa itu. Setan tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Sini katakan apa? Setan benci dengan kebenaran agung itu. Dia benci kalau kita memahami bahwa pendamaian kita dengan Allah itu adalah dengan kita mengakui, menerima kita berdosa dan kita menerima pembenaran dari Tuhan. Dia tidak mau. Dia tidak mau kita mengerti kebenaran agung tentang korban pendamaian yang sedang berlangsung, pengantaraan dari Yesus di bilik mas suci. Caranya bagaimana? Supaya kita tidak mengerti, dia hanya berusaha katanya memalingkan pikiran manusia dari Yesus. Wahyu katakan dia pergi memerangi keturunan yang lain. Kata memerangi, ternyata perang itu adalah pengertian yang lain, adalah membuat kita sibuk. Bisa terlalu sibuk dengan pelayanan, bisa sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari mencari nafkah.
Tapi ketika pikiran kita terpaling dari satu pekerjaan agung yang sedang dilaksanakan oleh Yesus saat ini di bilik mas suci, maka dia tahu disitulah kegagalan kita. Setan tahu kesempatannya sudah tidak lama lagi. Wahyu 12 ayat 12 katakan, ia datang dalam geram yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah singkat. Setan tahu waktunya sudah singkat. Bagaimana dengan kita di mana Allah di bilik mas suci bekerja demi keselamatan kita, lalu kita hanya apa? Santai, kita menunda-nunda, berfoya-foya, bahkan bersenang-senang di dalam dosa. Jika saya atau saudara menjadi seorang yang sedang terdakwa, di mana kasus saya sedang dipertaruhkan, nyawa saya sedang dipertaruhkan di pengadilan, contohnya kita sedang melakukan satu pelanggaran yang besar di dunia ini, kita melanggar hukum, saya membunuh contohnya, dan saya sedang disidang, pengadilan sedang berlangsung untuk memutuskan kasus saya mau dihukum atau mau dibebaskan, saya salah atau saya benar. Dan ada seorang pembela yang sedang berusaha dan memperjuangkan kasus saya. Bagaimana kira-kira kalau kita ada di posisi itu? Wah, kita akan berjuang, berusaha, seluruh fokus tenaga kita, pikiran kita, waktu kita akan difokuskan kepada masalah itu. Bagaimana supaya kasus saya ini bisa selesai? Nah, pemikiran ini yang sebenarnya lebih nyata lagi harus kita miliki pada pengadilan yang sedang berjalan di surga, di mana saya sedang dihakimi. Ini yang lebih Tuhan rindu kita fokuskan, yang lebih kita perhatikan dalam kehidupan. Kita melakukan kegiatan, kita melakukan pekerjaan kita, tapi pikiran kita Tuhan rindu ditarik untuk bersama-sama ikut di dalam pekerjaan yang Yesus buat. Di mana dia sedang mendamaikan dirinya dengan kita. Damai dengan Allah itu artinya tidak ada lagi dosa yang ada di dalam hati kita. Karena dosalah yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Dan untuk berdamai dengan Allah, dosa harus dibersihkan. Satu dosa pun tidak boleh ada yang tertinggal. Dan ini adalah satu pekerjaan yang sedang dia lakukan. Lalu bagaimana kita? Hanya santai-santai. Kita mengakui kita umat yang sisa, kita gereja Laodikia yang sedang dihakimi, dan kita tidak menaruh perhatian yang besar di situ. Kita hanya santai. Perhatikan baik-baik. Nomor 8 katakan, dosa itu membuat kita buta. Dosa itu membuat kita melihat. Bukankah ini cocok dengan pekabaran kita sebagai gereja Laodikia? Yaitu, mintalah salib untuk melumas mata kita, untuk melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita. Tanpa minyak pelumas, yaitu minyak Roh Kudus yang menginsafkan kita, kita akan tetap merasa saya benar. Tidak ada satu pengakuan yang tulus yang bisa keluar dari hidup kita. Bukankah ini kabar baik? Bagi saya ini adalah satu kabar baik, dan ini adalah satu kabar sukacita bagi saya secara pribadi. Ketika Tuhan meminta saya mengakui dosa saya, dia tidak mempermalukan saya. Dia tidak sedang menghukum saya. Tetapi justru di dalam dia meminta saya mengakui, dia rindu untuk bebaskan saya dari dosa. Dia rindu untuk membuat saya merdeka. Dia rindu untuk membuat saya benar. Kebenarannya hanya akan dipakaikan kepada mereka yang menyadari keadaannya dan menerima kondisinya yang berdosa, maka kebenaran Tuhan itu akan dipakaikan. Dan nanti di bab 5 kita akan bahas lanjut. Karena sebenarnya pertobatan dan pengakuan, selanjutnya penyerahan diri, ini adalah satu paket yang kalau ini terpisah-pisah dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, itu sebenarnya karena ya itu Tuhan rindu untuk kita dalami. Pengakuan seperti apa yang Tuhan mau, kepada siapa kita mengaku, bagaimana supaya kita bisa insaf dari dosa kita, itu yang Tuhan rindu kita pahami. Dan pagi ini kita sudah dapatkan bahwa pengakuan ini diperlukan untuk supaya kita menerima pengampunan Tuhan. Pengakuan diperlukan agar supaya kita boleh memenuhi syarat penerimaan kepada Tuhan.
Ya, Tuhan sudah ampuni kita dalam mengalahkan maut. Dia sudah berikan kita satu kehidupan kemenangan, satu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi dia perlu untuk mengeluarkan kita dari setiap dosa. Dosa apa itu? Dia yang lebih tahu. Kita sudah pelajari minggu lalu, dosa itu tersembunyi di dalam hati kita dan kita tidak mengetahuinya. Mintalah Tuhan untuk selidiki itu, dan ketika dia mau insafkan kita, dia hanya rindu kita terima, akui dengan rendah hati. Saya mau tutup dengan satu cerita, yang bawa cerita ini sudah meninggal. Ceritanya begini, ada satu orang yang melakukan satu kejahatan yang besar. Kejahatan yang dia buat ini sangat besar sehingga dia seperti tidak memiliki pengharapan. Lalu dia coba mencari pengacara untuk bela dia punya perkara ini. Tapi tidak ada yang mau. Karena semua melihat bahwa perkaranya ini sulit untuk dimenangkan. Lalu di dalam keputusasaannya, di dalam penjara, dia sudah putus asa karena kasusnya tidak bisa lagi dimenangkan. Akhirnya ada kabar baik dari temannya bahwa ada satu pembela atau satu pengacara yang mau menolong dia. Temannya kasih tahu, ada pengacara itu mau bela kamu. Dan akhirnya pengacara itu datang menemui dia. Pengacara ini datang menemui dia dan pengacara ini sampaikan, halo, saya punya kabar untuk kamu. Ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya, kamu akan saya bela. Ya, saya mau untuk bela perkaramu. Tapi kabar buruknya, perkaramu ini sangat sulit dan begitu susah. Akhirnya orang ini dia sudah pasrah. Oke, Pak, saya hanya mau menerima karena saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Oke, pembela ini pergi. Lalu besoknya pembela ini datang lagi. Dia katakan, oke, hari ini saya datang, saya bawa 2 kabar. Satu kabar buruk, satu kabar baik. Kabar baiknya adalah saya akan bawa perkaramu ini sidang dan saya akan berusaha untuk bela. Tetapi kabar buruknya adalah kamu harus mengaku salah. Wah, orang yang bersalah ini stres. Pak, bagaimana Bapak mau bela saya kalau Bapak suruh saya mengaku salah? Lalu pembela ini katakan, itu syaratnya. Saya mau bela kamu, tetapi syaratnya kamu harus mengaku bahwa kamu bersalah. Dan pembela itu pergi. Orang yang berdosa ini, yang melakukan pelanggaran ini, dia berpikir keras. Kalau saya mengaku salah, ngapain saya perlu pembela? Ya saya datang aja di pengadilan sendiri dan saya katakan ya saya bersalah dan terima hukuman. Tapi karena memang tidak ada lagi cara lain, dia menerima itu. Besoknya pembela itu datang. Bagaimana keputusanmu? Saya juga membawa kabar hari ini. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah saya adalah seorang pengacara yang sampai saat ini selalu menang dalam setiap perkara. Tidak ada perkara yang tidak dapat saya menangkan. Semuanya saya menangkan dalam saya menangani kasus. Tapi kabar buruknya adalah, walaupun kamu tidak mengaku bahwa kamu salah, hakim yang akan duduk di pengadilan nanti adalah hakim yang tidak dapat dibohongi. Dia adalah hakim yang tahu semua perbuatanmu dan kau tidak dapat berbohong. Dia adalah hakim yang begitu mengetahui. Dan kamu hanya bisa untuk mengaku. Tidak bisa lolos. Walaupun kamu tidak mengaku, hakim itu tahu dengan benar. Dan karena itu adalah syarat dari pembela, dia hanya percaya dengan apa yang dikatakan oleh pembelanya, pengacaranya, bahwa dia tidak pernah gagal di dalam menangani kasus. Jadi pada sidang, orang yang bersalah yang melanggar ini datang di pengadilan dan dia mengaku bahwa dia salah. Hakim menerima dan diputuskanlah
hukumannya. Besoknya dia melihat bahwa hukuman itu tetap dijalankan, dia salah, dia dibenarkan, tetapi hukuman itu dijalankan oleh sang pengacara itu. Dia dibebaskan dan pengacara itulah yang dihukum. Ini hanyalah cerita yang menggambarkan satu kenyataan yang terjadi kepada Yesus di Bilik Mahasuci. Ketika perkara kita dibawakan, mungkin tidak ada pengharapan yang terlihat di sana oleh karena begitu bejatnya kita sebagai seorang pendosa. Tetapi lihatlah, di sana ada seorang pembela yang begitu mengasihi kita. Dia mengangkat tangannya yang terluka dan dia katakan, darahku, aku mengenal orang itu. Dia tertulis di telapak tanganku dan aku memberikan dia keselamatan. Bapa menerima setiap permintaan dari Yesus. Dan Yesus cuma berikan kita syarat adalah, akuilah engkau salah, aku yang akan membelahmu dan aku tidak pernah gagal. Engkau harus mengakuinya karena hakim yang sedang menghakimi adalah hakim yang maha tahu. Bapa tahu benar, bahkan tadi kita sudah dengarkan dalam bacaan. Sampai di dalam hati kita, dia mengetahui dosa yang kita buat. Tapi dia tahu, dia tidak meminta kita lakukan sesuatu yang sulit. Hanya akui itu di hadapan Tuhan. Dan kita akan dinyatakan benar. Kita akan dibebaskan. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua untuk melihat kabar baik lewat pasal 4 Steps to Christ, lewat judul pengakuan. Pengakuan adalah untuk kepentingan kita. Tuhan sudah mengampuni kita dan kita hanya perlu menerima pengampunannya. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan untuk pekabaran pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan langsung menutup dengan doa tutup, dan sesudah ini baru kita akan berdiskusi. Oke, dipersilakan bagi pembicara kita untuk menutup dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang diberikan kepada kami pagi ini. Memberikan kami satu keinsafan, satu kesadaran bahwa kami perlu mengakui setiap dosa-dosa kami. Untuk mengaku pun Tuhan ini di luar kekuatan kami. Kami perlu dan meminta kuasa Roh Kudus-Mu lah yang bekerja, menaklukkan kami di bawah pengaruh Roh. Sehingga kami dapat menerima bahwa kami orang yang bersalah dan mengakui setiap kesalahan kami, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan pada pekerjaan-Mu di Bilik Mahasuci, pekerjaan yang kami tidak tahu kapan berakhir. Engkau hari ini memberikan kami panggilan untuk datang kepadamu lebih dekat, selangkah lagi dekat denganmu Tuhan. Mengakui setiap kesalahan dan dosa kami memberikan damai kepada kami. Mengakui kesalahan dan dosa kami membuat kami dibenarkan di hadapan-Mu. Satu pekabaran agung yang setan benci karena dia tidak mau kami mendapat bagian di dalam keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap firman-Mu kiranya dapat menyadarkan kami, memberikan pengalaman yang baru kepada kami. Arahkanlah pemikiran kami setiap hari kepada pekerjaan yang sedang Engkau lakukan. Biarlah kami dapat diikat dengan kasih Kristus, ditarik lebih dekat kepadamu, dan mengalami satu pengalaman rohani yang lebih tinggi. Dan biarlah pekabaran ini juga dapat kami sampaikan kepada setiap orang, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan setiap iman kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang mendengarkannya, dan kiranya Roh Kudus-Mu dapat tetap menjaga hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana Takapente. Dan baiklah saudara-saudara, pada saat ini sebelum kita akan berdiskusi, kita akan foto bersama dulu. Silakan untuk mengaktifkan kamera. Ya, silakan untuk aktifkan kamera, dan sesudah ini kita akan ambil gambar. Kita akan sharing.
Oke, siap semua? Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baiklah saudara-saudara, pada saat ini kalau saudara-saudara ada tanggapan, respons terhadap pelajaran pada pagi hari ini, kami berikan kesempatan. Dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akan segera mengakhiri. Kak Ruben? Selamat pagi. Oke. Saya mau kan di situ dibilang Oke, silakan Bu. Nah, di sana di aparaturnya kita harus mengakui dosa-dosa kita yang kita khususnya kepada itu secara langsung ya, kepada siapa kita yang berbuat salah gitu ya. Seperti misalnya saya bikin sakit hati si A. Tapi itu bagaimana bisa terjadi kalau si A itu sudah nggak ada lagi? Maksudnya nggak bersama dengan saya misalnya. Apakah memang dosa kita itu sudah tidak diampuni lagi gitu? Misalnya gini, saya melakukan sakit hati kepada pendeta Glenn lah misalnya, tapi kita tidak baku dapat lagi, tidak ada lagi, jadi tidak ada komunikasi. Nah, saya mau mengakui, mau minta maaf. Pendeta Glenn, saya mau minta maaf, saya udah salah begini-begini, mengakui. Tapi kan kita tidak ada komunikasi lagi, tidak ada apa. Jadi kita mau cari pendeta Glenn, tidak tahu di mana. Apakah dosa kita itu tidak diampuni? Nanti jadi kan gara-gara itu kita terhalang untuk pengampunan dosa yang lain begitu. Halo pendeta. Sorry. Ya, terima kasih Bu. Ya. Silakan sudah. Jadi mau mengaku tapi orangnya sudah nggak ada. Iya, tidak ada komunikasi lah dengan itu orang. Nah, sementara kan di situ ditulis bahwa kita harus mengakui kesalahan kita langsung kepada orang yang kita lakukan kesalahan, begitu. Ya. Silakan. Kalau saya pikir tadi orangnya sudah mati, kalau orangnya masih hidup, ya kita berdoalah kepada Tuhan. Dengan cara Tuhan, kalau memang itu harus kita akui kepada orang di mana kita telah melakukan kesalahan, ya minta sama Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuat kita bisa terhubung kembali dengan orang yang sudah kita sakiti hatinya. Dan kita tunggu. Tapi kalaupun kita sudah minta, tapi tetap kita tidak bisa terhubung, bisa berkomunikasi dengan orang itu, kita percaya bahwa Tuhan adalah Maha Tahu, Maha Adil, dan Dialah yang akan memutuskan perkara kita. Jadi semua kita perlu minta sama Tuhan, karena ya kita terbatas oleh waktu dan tempat, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia mau dan mampu melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Jadi bahkan untuk menghubungi orang yang sudah kita sakiti kita tidak bisa, ya minta sama Tuhan. Tapi kalaupun tidak, ya serahkan perkara kepada Tuhan dan percayalah Dia adil, Dia tahu untuk menyelesaikannya seperti apa. Jadi tidak usah menjadi beban. Ada yang lain yang mungkin bisa tambahkan? Tambahan. Boleh memberikan tambahan? Oke, silakan. Nah, saat ini kita ini kan sudah punya apa yang canggih, alat komunikasi yang canggih. Jadi kalau orang itu kita tahu sudah tidak atau kita tidak pernah tahu lagi ada di mana, mungkin kita perlu bantuan teman-teman melalui sosial media untuk mencari tahu kira-kira keberadaan si A itu ada di mana. Jadi kita harus ada usaha lebih dulu. Kalau kita sudah berusaha lalu tidak ketemu, ya kembali ke jawaban yang tadi, Tuhan itu Maha Adil.
asalkan itu kita sudah lakukan dengan tulus. Tetapi yang masalah kedua adalah jangan-jangan kita mau mengaku tapi hati kita tidak tulus, sehingga biar aja lah, dia kok sudah nggak ada di sini, sudah tidak pernah kelihatan, atau dia sudah pindah keluar daerah. Itu berarti tidak tulus kita mau meminta maaf itu. Kita tidak tulus. Tapi kalau kita tulus saat ini, ada banyak fasilitas yang kita bisa gunakan. Mungkin melalui teman-teman boleh kita bertanya, keberadaan si A itu ada di mana. Dan kalau kita bisa temukan melalui sosial media pun, kita bisa lakukan itu secara pribadi, tanpa perlu bertatap muka. Dan Tuhan akan lebih tahu ketulusan hati kita dalam memohon keampunan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Vini. Dr. Ruben. Ya, dari Roh Nubuat ada kutipan bahwa dosa umum harus diakui di hadapan orang banyak, umum. Dosa pribadi diakui secara pribadi, dan dosa yang terlalu spesifik akui di hadapan Tuhan saja. Contohnya, kalau kita bersalah kepada orang lain dan orang lain itu tidak tahu, atau kita marah atau itu, tapi dia tidak tahu, kita tidak perlu untuk membuka luka di hati lalu berlaku terlalu jujur. Maksudnya adalah kalau kita bersalah memang kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai pikiran negatif mengenai satu orang, tiap kali lihat dia itu harus kita pertimbangkan. Apakah kita yang bertobat atau kita perlu kasih tahu kepada orang itu? Karena dia tidak mengetahui hal tersebut. Jadi ada hal-hal yang merupakan rahasia antara Tuhan, kita dengan Tuhan. Tapi yang benar seperti Saudara Vini tadi katakan, bahwa kita yang harus tulus, betul-betul kita yang bertobat. Apakah ada manfaatnya kita jujur dan kasih tahu kepada orang itu? Pada orang itu tidak tahu bahwa kita berpikir jelek mengenai dia. Nah, jadi itu juga perlu hikmat dan bijaksana. Kalau kita punya masalah di dalam pikiran kita sendiri. Lalu ada contoh daripada Tuhan Yesus ketika dia mengampuni orang yang jahat yang ada di samping kanannya. Orang itu tidak sempat memperbaiki, tapi Tuhan sudah ampuni dia. Jadi akhirnya adalah kita buat segala hal di kemampuan kita untuk meminta ampun. Tapi serahkanlah kepada Tuhan hal-hal yang kita tidak mungkin. Seperti tadi dikatakan, kalau kita bisa cari dia melalui sosial media dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi kalau tidak, ya kita dengan Tuhan. Hal-hal yang dari Rima tadi tanyakan, apakah kita tidak masuk surga, hanya satu pun kita tidak minta maaf begitu. Memang prinsipnya demikian. Kalau kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, maka Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Itu benar. Dan hanya ada satu titik dosa yang tidak diakui, itu akan keluar di catatan kita yang tidak dihapus oleh darah Kristus. Dan kita tidak akan masuk surga oleh satu hal yang kita tidak akui secara sengaja. Tapi kalau kita tidak mungkin mengingat semua dosa-dosa kita. Tapi kita bisa bertobat sungguh-sungguh untuk 100% dosa kita. Tuhan, minta ampun, saya tahu saya punya dosa, tapi ada hal-hal yang mungkin saya lupa, saya tidak tahu, tapi saya minta ampun untuk semuanya. Saya punya pendapat pribadi bahwa darah Yesus akan menutupi seluruh kita punya pelanggaran tersebut. Walaupun kita tidak ingat secara spesifik satu persatu, tapi kalau kita bisa ingat spesifik satu persatu, saya rasa kita harus minta ampun secara spesifik tersebut. Yang penting kita menjadi orang yang bersih, orang yang suka mengampuni, tidak mendendam. Tapi kalau kita masih mendendam, masih ingat-ingat kesalahan orang lain, bagaimana kita bisa masuk surga? Jadi, buatlah semaksimal mungkin yang mampu kita buat, dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi sempurna.
steps to Christ, saya menuju karakter Kristus yang 100%. Tapi saat ini Tuhan, saya tahu saya ada kekurangan. Tapi bantulah saya, hapuskan seluruh dosa saya. Dan bantu saya untuk maju, untuk tidak mengingat ke belakang, tapi fokus ke depan. Dan Tuhan akan membantu kita untuk kita sempurna. Makasih. Terima kasih untuk tambahannya, Dokter. Oke, kami berikan 1-2 kesempatan lagi kepada yang lain. Kalau ada respons, tanggapan terhadap pelajaran pada pagi hari ini, kami berikan kesempatan. Kalau sudah tidak ada, kita akan segera menutup. Oke, terima kasih Juliana, luar biasa penyampaiannya. Semoga kita bisa hidupkan. Oke, kalau tidak ada, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang mau menyapa satu dengan yang lain, kami berikan kesempatan. Terima kasih Yuliana, terima kasih Dr. Ruben, terima kasih pendeta.